sama dengan makhluk. Kalau Tuhan menciptakan roh, loh bagaimana menciptakan roh? Sedangkan Tuhan kalau anggap roh. Pertanyaan Pak Amir, ada yang kurang pas tadi Pak Amir. Sebentar Pak John, Ya. Pak Amir kurang pas. Bukan Tuhan jadi manusia, tapi Tuhan pernah jadi manusia. Pernah. Sekarang nggak bisa. Cuman pernah jadi manusia, gitu loh. Ini koreksi ya Pak Amir ya. Lanjut. Betul. Ini Pak Amir. Saya tanya, bisa nggak manusia mendengar suara Tuhan? Manusia bagi manusia yang dikehendaki. Siapa yang Pak Amir? dikehendaki? Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan menurut Pak Amir? Siapa yang dikehendaki? Para nabi. Pastinya di situ diperdengarkan dengan firman-Nya Tuhan. Seperti apa suara Tuhan? Seperti suara kita? Kalau loh, memangnya saya nabi. Sekarang kan kita pengen tahu. Sekarang kalau memang ada suara Tuhan, suaranya seperti suara apa? Aku pengen tahu. Oh, kalau begitu gimana saat di kitabmu itu suara Tuhan mengatakan inilah anakku, bagaimana suaranya itu coba? Nah, kena John. Jadi makanya bagaimana Tuhanmu katanya yang nggak bisa dilihat, jangankan rupanya, suaranya pun suaranya pun tidak kau dengar. Lalu ujuk-ujuk ada Tuhan yang berbentuk merpati memberikan suara kepada manusia. Gini Pak Amir. Ini narasi gimana? Yesus semua berkata, manusia lagi di situ banyak yang menyaksikan kalau umat Kristen bilang. Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 37, tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya, apalagi melihat wujud daripada Tuhan itu. Hanya anak tunggal yang ada di pangkuannya yang bisa menyatakan itu. Siapa anak tunggal yang dimaksud di sana? Oke, dalam hal dia menyatakan bentar dulu, Pak Amir. Pak Amir tahu nggak siapa anak yang dimaksud? Nah, oke, Yesus lah, saudanya Yesus lah. Yang pangkat Yesus. Kan masih ada induknya. Sekarang gini, saya tanya. Berarti kalau ada suara terdengar yang ditulis di dalam kitab Bible, itu pasti ada Yesus di sana, Pak. Termasuk ketiga Musa dan nabi-nabi lainnya itu mendengar karena ada Yesus di sana, ada penampakannya. Ada Yesus di maka sana. suaranya bisa dimengerti oleh manusia. Jadi kalau tampak penampakan sakinah daripada Tuhan itu dalam bentuk menyerupai manusia, maka tidak ada yang bisa mendengar suaranya, Pak. Pasti dia mati. Dari pernyataan Yesus tadi yang menyatakan bahwa hanya anaklah yang menyatakan, berarti di sini mau menunjukkan bahwa suaranya Allah nggak didengarkan. Jangankan wajahnya, suaranya pun tidak kau dengar. Tapi ujuk-ujuk ada berapa ratus orang katanya, orang Kristen menyatakan katanya di situ yang nyaksikan banyak. Lah, apakah nggak bertentangan terkait dengan yang pernyataannya Yesus? Berarti Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi apa? Membawa firman-Nya Tuhan yang nggak bisa didengar. Sehingga apa yang dikatakan Yesus dengan firman-Nya Tuhan, sebagaimana yang dia katakan, segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan. Ini seperti Al-Quran. Al-Quran nggak bisa dikatakan bahwa Allah berbicara, tapi Allah di dalam Al-Quran Allah tidak didengarkan suaranya, tapi Allah memberikan firman-Nya dengan apa? Yes, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah perkataan Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, jangankan suaranya, wajahnya, suaranya pun tidak akan tapi firman-Nya ada, yaitu perintah, larangan, cerita. Di dalam apa? Kalau di Al-Quran, di umat Islam, Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, sama dengan kita membacakan bahwa Allah berfirman, kita komunikasi dengan Allah dengan apa? Dengan ayatnya. Apakah kitab suci yang di dalam buku ini merupakan firman Tuhan? Bukan. Kalau kita bacakan, inilah firman Tuhan. Karena ini hanya tulisan.
Tapi kalau ioninya di dalam Al-Quran, yaitu kalau kita membaca mendapatkan pahala 10 kali derajat satu huruf. Nah ini kenapa? Yang kita baca adalah pernyataannya Tuhan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sama dengan Yesus. Inilah kesalahpahaman orang Kristen. Pernyataan Tuhan dinyatakan itulah Tuhan. Karena Yesus menyatakan sendiri, segala firman yang telah ku terima, telah ku sampaikan. Berarti Yesus membawa firman, bro. Bukan Yesus itu Tuhan. Gimana sih? Karena pernyataannya Yesus sudah jelas. Aku diutus. Aku diutus. Aku diutus. Aku dan Bapa satu adalah hakikatnya. Yesus membawa firman-Nya Tuhan. Disampaikan kepada Bani Israel. Bukan Bani Indonesia. Bukan rahmatan lil alamin. Ini bedanya. Yang harus kau camkan mana yang benar dan mana pernyataan yang salah. Gitu, bro. Kalau kau menyatakan Yesus itu sendiri firman, sedangkan Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus juga wudu, mengajarkan orang untuk baik, mengajarkan apa semua. Itu dari mana? Dari Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dari diriku sendiri. Berarti Yesus di situ membawa firman yang disampaikan kepada umat Bani Israel. Ya, Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, akulah utusan Allah. Utusan Allah, Rasulullah, utusan Allah untuk kamu sekalian. Sebagaimana Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Clear? Gak ada salah pahaman di Islam. Gak ada. Kami memuji Isa alaihissalam sebagai manusia yang diciptakan dengan kekuasaannya. Karena apa? Diciptakan tanpa bapak, dengan ibu yang suci, tidak pernah bergaul dengan seorang laki-laki, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Itulah kesucian Bunda Maryam. Kalau di kamu kan masih ada yang mendampingi. Siapa itu yang mendampingi? Kan di Al-Quran suci murni, tanpa sentuhan laki-laki. Dia seorang yang solihah, wanita yang selalu taat kepada Tuhan. Kalau di Islam itu begitu, mensucikan benar, tanpa sentuhan laki-laki. Kalau di kalian masih ada laki-laki yang mendampingi dia. Apakah tidak ada rujukan bahwa dia itu zina? Masih, karena orang Yahudi dia menyatakan dia zina. Kalau di Islam enggak. Karena kesuciannya Bunda Maryam adalah wujud dari kekuasaannya Allah, sehingga dia dititipkan seorang anak yang suci, yaitu Isa alaihissalam, yang akan menjadi seorang nabi bagi Bani Israel, menunjukkan kekuasaannya Tuhan. Ya, yang berkuasa masih Tuhan, sama dengan Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan Yesus mengajarkan kekuasaannya Tuhan. Aku dan Bapa itu gimana? Jangan kau katakan aku baik. Yang baik hanyalah Tuhan Allah kita. Nah, kalau di Islam clear, nggak ada apa yang dikatakan Yesus, clear, dan itulah rujukan yang benar. Begitu, kami memuliakan sebagai seorang nabi, sama dengan nabi-nabi yang lain di sisi Allah. Begitu, bro. Ya, posisi Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu sama. Ya sama, seorang nabi, seorang manusia. Cuman penciptaannya berlainan. Begitu loh. Sebagai penyampai. Jangan kami dianggap sebagai penghujat. Karena apa? Kami bukan menghujat. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kami bukan menghujat. Karena Yesus menyatakan seorang rasul, seorang nabi. Apa yang dihujat? Kami memuliakan. Dilahirkan seorang yang suci. Coba di yang tempat lahirannya, dia seorang pezina, hasil zina. Gimana? Pak, Isa sama Yesus beda, Pak. Yo, gak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Kitabmu, kalau kamu menyatakan itu beda, kitabmu itu menyatakan Isa Al-Masih itu masih saumbruk
cetakan tahun 2011. Beda, Pak. Satu Kalau bed. itu katakan pada LAI ya, LAI Yang tolong satu, Isa Al-Masih itu dihapus, lalu Pak Mami, gereja Isa ya, Al-Masih suruh- dibongkar. Itu lebih bagus Suruh kamu. dia Sudah diganti. Terus. Siapa yang ganti? Saya mendefinisikan kemarin saya tunjukkan kepada semua orang yang ada di Zoom-nya Al-Malikil Al-Maut, ya loh, terkait dengan gereja Isa Al-Masih di Menteng. Saya kebetulan ada di situ. Tak foto, tak shooting langsung. Ini kah yang kau rujuk katanya Yesus dengan Isa Al-Masih adalah nggak ada. Gimana ini? Ada Siti Gini loh, Siti gini loh. Abdullah. Gini Tapi kan gini kak, berbeda, Pak. Kak, Seperti gini Yesus kak, dan Isa Al-Masih. kak, gini kak, Lu gini nggak kak. sekarang masalah, bedanya membedakan berapa, firman ceritanya. samanya berapa, Gini, atau nggak ada gini, sama-samanya gini. sama sekali, Kristus. Itu ada persamaannya berapa, Yang satu perbedaannya ada berapa, atau tidak ada yang persamaannya sama sekali. Masalahnya gini loh kak, dengar kak. Masalahnya gini kak, Itu aja. giliran mengkristenisasi orang-orang apa namanya misionaris itu menyamakan loh kak, menyamakan loh kak. Isa Al-Masih itu sama itu kak. Kalau misinya untuk memurtadkan Beda. kak, itu masalahnya Di kak. Al-Quran Isa itu lahir di pohon kurma. Enggak Dia tidak ada apa-apa. bapak. Kenapa? Iya benar kok. Di dalam Jericho di dalam pernyataan Jericho, misionari iya benar. bahwa Isa atau Yesus itu apa itu fidunya wal akhirah itu apa? Ke muka, Itu yang dipakai. iya betul. Dipakai. Muka di bumi dan di surga. Kita lihat sejarah saja. Iya, Kita lihat masalahnya sejarah saja. Satu lahir di Kita pohon kurma. menyatakan itu di dalam Al-Quran Tapi kan terkait dengan tidak pernyataan boleh. Yesus. Ini loh Bu. Orang yang sama lahir di Oke, tempat yang berbeda, oke, Pak. sejarah. Saya mau tanya dulu, Nggak boleh Kristus? mungkin. Banyak satu pertanyaan. Saya tanya satu pertanyaan aja. Ketika Yesus itu membolak-balikkan apa namanya di Bait Allah, apa namanya meja-meja itu, meja-meja pedagang itu, Bait Allahnya di mana? Sekarang ada nggak? Bait Allahnya di mana Bait itu? Allah. Bait Allah, ya udah lupa sih, tapi Ya. kata-katanya sih di itu loh, kan apa ya, bangunan itu loh, Masjid Al Azhar itu kalau nggak salah. Ya udah. Dulu kan itu kan Bait Allah, terus dihancurin, dibangun. Isa ya. Isa dan ibunya Maryam sama Zakaria itu di situ mereka sembahyang itu. Iya, tapi kan dulu Bait Allah dan dihancurkan oleh Abdul siapa itu, didirikan Masjid Al Azhar, tapi kan sudah beda zaman, udah jauh sekali dirinya. Mana Apa itu? Isa Al-Masih sholat di Bait Allah, Pak Ananias? Di mana di dalam Al-Quranmu Isa Al-Masih sholat di Bait Allah tertulis? Nggak ada sholat Isa Maryam nggak baca Al-Masih, nggak Ya. ada. Kata kita Gimana, Nggak ada Yesus. Nggak ada. Ya. Di dalam Al-Quran surat apa, Pak? Framing, nggak usah framing. Kita bacakan, nggak usah. Di Al-Quran surat apa? Hampir. Al-Quran surat apa? Surat Isa dan cintaku Yesus yang berbeda. pertama membikin hatiku tergoda. Gimana orang yang sama lahir di tempat berbeda, satu di pohon kurma, satu di Bethlehem. Ya di Bait Iya. Lahem, Jericho kalau di Islam ya. Bait Lahem namanya, bukan Bethlehem. Iya, masalahnya Di Kristen. Jericho itu tempat pohon kurma. Isa itu pohon kurma. Setelah pohon Iya. kurma, Iya, setelah Jericho. Yesus lahir, Jericho, Maria kota menggoyahkan pohon kurma. Kota tua di Israel apa namanya? Isa Al-Masih itu kalau di Al-Quran itu kan anak dari Jibril, Pak. Itu ada di surat Maryam 19. Jadi Isa Al-Masih itu anak Jibril, beda dengan Yesus. Di mana itu John Peter? Oke, surat Kan ayat dulu, Pak surat Amir. Maryam Pak ayat sudah 19 makan. dikatakan di sana bahwa Jibril datang untuk menyampaikan anugerah
dengan memberikan seorang anak laki-laki kepada Maryam. Lu tahu caranya memberikan seorang anak laki-laki kepada seorang perempuan ketika dia datang dalam wujud seperti laki-laki yang sempurna di hadapan Maryam. Gak lulus kau John Peter Apa yang bahasa Indonesia, terjadi John itu? Peter. Coba Gak lulus kau bahasa Indonesia. dibaca surah Maryam 19. Yes, Di dalam belum makan hadis ini kata Pak Amir. di dalam Surah hadis Maryam Tirmizi kan 16. Apakah aku memberikan anak asuhan kepada Anda? Coba dibaca surah Maryam 19. Dikatakan di sana bahwa Jibril datang untuk menyampaikan anugerah dengan memberikan seorang anak laki-laki kepada jadi gitu yang kasih. menyampaikan Iya. anugerah Apakah saya memberikan Anda seorang anak laki-laki yang saya ambil dari panti asuhan, lalu saya bersetubuh dengan Anda? Oh, Enggak. saya Apakah tahu saya memberikan ayatmu. anak kepada Anda yang saya ambil dari panti asuhan? Apakah saya bersetubuh dengan Anda? Kalau di dalam Alkitab Ya. kami bunyinya seperti ini, saya kasih tahu bahwa Jawabannya malaikat dulu. Jibril Semuanya Apakah saya datang memberikan anak kepada untuk Anda yang saya ambil dari panti menyampaikan kabar asuhan? gembira. Apakah saya bersetubuh dengan Anda? Bentar dulu, biar jelas kau dengar aku ngomong. Memberikan. Benar, Pak Jadi Qurannya Jibril Qurannya Pak Jan. datang kepada Maria untuk memberi kabar gembira bahwa Maria itu akan mengandung seorang anak. Jadi jelas kalau di dalam kitab kami itu memberi kabar gembira. Jadi bukan menyampaikan seorang anak laki-laki. Nggak ada Surat itu. Maryam ayat berapa? Allah sendiri Beda. yang Beda Karena itu memberi bukan kabar kabar itu dengan kalimat memberikan Allah. seorang Yang anak laki-laki Oh. yang beda. mendalihkan dia Iya kan? di Si malaikat Jadi Jibril kan hanya bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Jibril lu yang meniupkan ruh. Berikan bang bukan menyampaikan. Jibril yang meniupkan ruh kepada Maryam. Berarti anak lagi berarti Isa itu anaknya jelas. Jibril. Tidak jelas Bukan sudah anak. ini. Iya, jadi Isa Al-Masih Ini, itu anaknya ini. Jibril dia, dan bukan dulu anak Pak Jan, Tuhan. itu Ya, ada Pak. kamu Oh, tahu kasih konteks nggak? jawaban. Tahu konteks nggak? Bahwa yang Jadi Isa dibutuhkan. Al-Masih. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Konteks dari peniupan itu adalah atas perintah rohnya dari Tuhan. Kalau di Islam tidak ada pencipta roh menjadi roh, nggak ada. Karena orang Islam menyatakan itu roh itu animisme, Bu. Penuhan roh itu animisme. Nah, Amin. sekarang Amin. yang menuhankan Begitu. roh hanya orang Kristen. Orang Yahudi nggak ada yang menuhankan roh. Zat Allah. Yang menuhankan roh Allah. hanya orang Kristen yang notabene-nya dari mana? Dari Yunani, Romawi. Asli dari Tuhannya para orang Israel sampai detik ini nggak ada yang menuhankan roh, Bu. Hanya Kristen. Jadi menurut Ingat, Bapak Tuhan betul. Jadi apa? Hanya Kristen yang menuhankan 100%, sejuta persen, betul. hanya Kristen dan penyembah roh dari Yunani, yaitu Ya, pagan. betul. Pagan. Yang namanya Tuhan yang menciptakan, yaitu termasuk orang-orang apa namanya, kalau di Islam itu orang Nazaret atau Nasrani, itu bukan penyembah roh, bukan. Tapi itu punya Tuhan, tapi diselewengkan dengan Yesus. Tapi kalau orang Kristen memang murni dari mana? Dari kepahaman apostolos terkait dengan Tuhan berbentuk roh. Kalau di Israel nggak ada, Bro. Penjelasan orang Israel nggak ada namanya Tuhan yang berbentuk roh. Itu yang harus kamu pahamkan. Apalagi Tuhannya orang Israel yang namanya Hashem dijelmakan menjadi manusia, itu lebih yang membunuh marahnya orang-orang Israel. Mesir, Pak. Roh bukan Itu. siapa-siapa, Pak. Roh yang membunuh, roh Tuhan yang membunuh. Anak Tuhan sulung yang di membunuh? Mesir. Iya, anak sulung di Mesir itu roh Tuhan yang membunuh, Nah, yang membunuh anak sulung itu. Jadi siapa yang kalau membunuh Bapak anak sulung? di Israel tidak ada roh, di Israel ada roh, dan itu kepercayaan dalam Yahudi. nah Kisah Musa. sekarang Israel mempunyai roh. Yang dirohkan itu Tuhannya Israel atau orang Apa? yang mempunyai yang hidup yang punya roh? Orang Ayo. yang hidup
Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya apakah dari keyakinan Yahudi, keyakinan dari orang Yahudi sampai saat ini, orang Yahudi sampai dengan Tuhannya dijelmakan menjadi manusia dan Tuhannya berbentuk roh oleh orang Kristen, apakah orang Yahudi memahami dan meyakini bahwa Tuhannya berbentuk roh? Yang kemudian menyatakan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi, keselamatan dari bangsa Yahudi. Yesus itu orang Yahudi, tahu? Oke, orang sekarang Yesus orang Yahudi. Oke, Yesus orang Yahudi. Apakah dari keyakinan orang Yahudi itu yang termasuk Yesus juga, apakah Yesus menyembah roh? Atau Yesus orang Yahudi sampai saat ini menyembah roh? Yesus tidak menyembah siapapun. Kalau dia menyembah, dia harus boleh. Kalau gitu buka Matius. Buka Matius 26:36. Saat Yesus maju ke depan, saat Yesus disuruh maju ke depan sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud kepada siapa, Yesus? Amir itu nggak nyembah. Aduh, Bapak. Saat Yesus sujud, sekarang gini, Ibu, saat Yesus sujud, ini yang membutakan siapa? Ini yang membutakan. Saat Yesus sujud kepada siapa? Apa kepada tanah? Berdoa kepada tanah. Kalau Yesus nggak punya Tuhan, Hai. Saat Yesus sujud dan berdoa, apakah Yesus sujud kepada tanah dan berdoa kepada tanah? Orang majus juga sujud pada Yesus. Datang untuk menemui Yesus. Lalu yang disebut siapa? Sedangkan dia ketakutan sujud. Yesus sujud kepada siapa? Pak Amir, ketakutan sama dengan bapak rasa pusing, bapak tidur, tapi berarti roh bapak juga sakit, sama seperti itu. Roh Tuhan juga kan roh Tuhan, tapi dalam kemanusiaannya dia merasakan apa yang manusia rasakan, makan. Kalau itu yang sama dengan bapak saat Yesus berkata gini, saat Yesus berkata bahwa dia menyembah apa yang ku kenal. Kita menyembah apa yang kami kenal. Iya dah? Kitanya di situ Yesus menyembah. Bapak, kami itu berarti. Aduh Bapak. Ini bahasa Indonesia loh, Bu. Ini bahasa dia nggak bilang saya. Dia bilang kami. Itu berarti bisa mewakili murid-muridnya. Aku pergi ke Bapakku, di Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus mempunyai Tuhan, Bu. Bukan, itu kami itu berarti pergi ke Bapakku dan Bapakmu. Aku mau pergi ke Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu Yesus menyatakan punya Tuhan, kok Ibu masih ngeyel? Apa artinya? Itu dalil loh, Bu. Itu dalil loh, Bu. Jangan itu dalil nyata. Itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Tolong dipahami. Enggak usah pakai makna bahasa Indonesia. Harus itu semua betul yang kalian bilang itu, Pak Amir. Kami tidak pernah menolak. Berarti di sini menunjukkan Tuhan mempunyai Tuhan. Sebagai bahasa Indonesia. Kalau kalian menyatakan tidak mempunyai Tuhan, kamu kafir dengan kitabmu sendiri. Karena Yesus menyatakan kok, aku akan pergi ke Bapakku, dan ke Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan yang dimaksud Yesus itu siapa namanya, Pak? Namanya siapa? Yesus dari Yunani. Ayo, siapa nama Bapak, siapa nama Allah yang makanya ini saya terangkan ya, saya jelaskan di sini bahwa kalian itu mempercayai apa keyakinan orang Yunani, sedangkan di sini Tuhan, tapi Yesus sendiri di Israel namanya Yeshua HaMashiach. Kenapa nggak disebutkan di situ? Kenapa? Ya Tuhan Yeshua HaMashiach. Yesus kata dari mana? Bahasa dari mana? Yunani. Berarti keyakinanmu, keselamatanmu dari Yunani, bro. Sedangkan dia kelahirannya, sabar dulu, kelahiran yang nyata namanya Yeshua HaMashiach.
Iso, kalau di Arab Isa Al-Masih. Bukan Yesus, Yesus itu dari Yunani. Berarti di sini jelas keselamatanmu bukan dari bangsa Yuda, bukan bangsa dari Israel, bukan, tapi dari Yunani Romawi. Karena semuanya konteks apa semua Tuhan namanya bangsa Yunani. Iya lah. Yesus berbahasa apa? Yesus berbahasa apa? Yesus berbahasa apa? 3 bahasa. Keselamatan dari Yunani, Romawi, ya, 3 bahasa bukan dari Israel. Kalau kamu meyakini bahwa keselamatanmu dari Israel, bahwa Tuhanmu yang menjelma jadi Yesus, itu bukan Yesus, tapi siapa? Yeshua HaMashiach. Yang harus berbeda, yang tiap hari kau berdoamu salah berarti. Kenapa? Nama aslinya yang disematkan di dalam orang tuanya tempat kelahirannya Yeshua HaMashiach. Kenapa Yesus? Salah alamat itu. Yesus nama dari Yunani. Jadi di sini menunjukkan keselamatan bukan dari bangsa Israel, tapi dari mana? Dari bangsa Yunani. Dan orang Indonesia tidak bisa menyebut nama Yesus. Kenapa nggak bisa gitu? Orang Arab bisa menyebut nama Isa, sedangkan orang Indonesia tidak bisa menyebut nama Yesus. Kenapa? Apa hanya tertutup di bahasa? Apakah Tuhan itu tidak tahu bahasa orang-orang gitu, Pak? Ini sakral loh, menurut keyakinan Ibu sakral ini. Nama Tuhan, tapi yang kau namakan itu adalah orang dari Israel, dan Israel menyebutnya Yesus. Yang kau katakan Yesus itu Yeshua HaMashiach. Kenapa enggak berdoa sama Yeshua HaMashiach, tapi kepada Yesus? Berarti di sini menunjukkan apa? Keselamatan kalian itu nama yang dari Yunani. Ingat kenapa itu. Bapak? Yesus Yunani kan beda. Yesus Yunani kan beda sama Yesus Israel. Bisa memberikan nama kepada Yesus, dan orang Indonesia tidak bisa memberikan nama kepada Yesus. Kenapa orang Arab bisa menyebut Yesus sebagai Isa? Tapi kenapa orang Indonesia tidak bisa menyebut Yesus sebagai Yesus? Apakah Tuhan bodoh, tidak tahu bahasa? Apakah Tuhan tidak sekolah dan itu sebutan nama. Kalau kami nabi, seorang rasul, namanya Semitik, Yeshua HaMashiach. Kalau Aramik Isau. Kalau di Arab namanya Isa. Kalau kalian meyakini gini loh Bu, kalau kalian meyakini bahwa keselamatan adalah dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi, berarti di sini kamu harus menyematkan bahwa namanya Tuhanmu itu nama dari Yahudi atau dari Israel, yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Kenapa jadi Yesus? Yesus dari Yunani loh, penamaan dari Yunani loh ini. Tuhan. Apakah Tuhan tidak samakan dengan itu? Karena itu penyebutan Tuhan. Gitu loh. Kalau kamu menyebutkan bahwa Isa Yesus sama Yesus Israel kan itu beda. Yang disalibkan itu kan bukan yang diutus kepada Bani Israel. Itu beda. Yesus orang itu beda. Yesus orang ini orang Yunani. Beda sama Yesus yang kita kalau Isa itu Israel, udah gitu aja. Beda, itu benar dari Kristus. Makanya saya di sini, saya mengangan-angankan dari diri saya sendiri. Kalau memang kalian meyakini keselamatan adalah dari Bani Israel atau Yahudi, seharusnya kalian menarasikan semua apa yang kata-kata nama itu harus menyematkan nama Israel, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yeshua Arami. Ini dikasih salon di Yunani. Tapi kok larinya ke Yunani? Yesus. Tidak seolah-olah Tuhan tidak tahu bahasa. Bukan seolah-olah Tuhan, jangan kau mengatakan seolah-olah Tuhan. Karena keselamatan kalian seharusnya berdoanya juga atas namanya dari Israel, bro. Kalau kamu menyelamatkan, kamu mengaku keselamatanmu dari Bani Israel, berarti semua apa yang dikatakan dari Bani Israel termasuk nama sebutan Tuhan kalian, yaitu Yeshua HaMashiach. Itu seharusnya merujuknya ke Israel, karena keselamatanmu dari Israel loh.
Udah Pak Bukan Amir. dari begitu. Yunani. Udah Pak Amir. Nah, Yesus orang itu beda. kalau Itu beda. kalian menyematkan keselamatan dari Bani Israel atau dari bangsa Yahudi. Pak Tapi Amir. kalau itu benar tadi. berarti kamu keselamatannya jelas di sini. Semua Apollonius apa itu menyematkan ke Yunani Romawi dengan nama Yesus. Kalau dewanya orang sana namanya Zeus. Itu Tertulis, beritakanlah kepada seluruh bangsa di dunia. oke, itu seluruh bangsa oke. Tapi kenamaan nama yang kau sematkan kemuliaan kalian sebagai Tuhan, seharusnya Tuhan menyematkan dengan Bani Israel. Kenapa kamu masih ngotot di Yunani? Karena Tuhan itu tanpa batas pikirannya. Oke, tanpa batas. Kenapa kamu nggak menarasikan dari bahasanya yang kelahiran, tempat kelahiran? Hanya menyembah dalam bahasa Nah, Ibrani, seolah-olah kenapa? Tuhan itu hanya Oke, Tuhan itu maha tahu semua itu. Tapi terkait dengan nama yang disematkan oleh Bani Israel, nama Yesus itu bukan nama Yesus, tapi Yeshua Hamasyah atau Isau atau Isa Al-Masih. Itu baru nyambung karena Semitik. Tapi kalau Yesus sudah disamakan dengan dewa mataharinya orang Yunani, yaitu apa? Zeus. Itu Semitiknya begitu. Berarti di sini menunjukkan keselamatan orang Kristen itu dari bangsa Yunani. Bapak bukan Zeus, Bapak bukan Yesua Zeus. Masea, Yesua Masea tidak mengenal Yesus karena nama Yesus itu dibuat di Yunani. Yesua Masea tidak mengenal nama Yesus. Tidak mengenal nama Yesus. Benar. Memang beda tadi dari awal. Mau diikuti kayak apa supaya begitu. Isa bukan Sedangkan Yesus. kitab suci yang dibawa oleh umat Kristen aslinya dari Yunani. Sedangkan Yesus menyebarkan ajarannya pakai bahasa Aramaik. Ini yang harusnya diteliti, bro. Apakah benar ini? Agama saya itu keselamatannya dari Bani Israel, bukan dari bangsa Yunani. Tapi kalau saya tilik dengan keyakinan ini bahwa Tuhannya orang Kristen itu dari bangsa Yunani. Jadi keselamatan orang Kristen dari bangsa Yunani, bukan bangsa Yahudi. Karena yang kau sembah adalah dari Yunani. Namanya Yesus, bukan Yeshua Hamasyah. Yesua Masea tidak mengenal Yesus. Yesua Masea tidak mengenal Yesus. India ya sekarang. Itu Bunga Citra kamu Bestari sadari. menyembah dewa India karena kan yang mengatakan Sani. Sani itu dewa India gitu. Menurut Bapak begitu ya. Kalau orang mengatakan Sani itu dewa India gitu. Sedangkan banyak orang di dunia ini bernama Sani. Enggak masalah itu, tapi ini sembahanmu yang katanya keselamatanmu dari Bani Israel. Iya. Kan aku sudah jelaskan. Seharusnya yang disematkan walaupun di Yunani, seharusnya nama inilah nama yang suci bagi umat Kristen, yaitu Tuhan yang dilahirkan di Israel. Berarti nama itu harusnya, kalau memang umat Kristen menyembah keselamatan dari Bani Israel atau dari Yunani, dari Bani dari bangsa Yahudi, Udah beda tadi nama itu bilang harus Pak Amir. dibawa. Tuhan Beda tadi Pak Amir. Benar, Pak Amir. Silakan Bang Al Hidayah. Isa itu bin Maryam. Kalau Yesus bin Yusuf, beda. Silsilahnya Yusuf. Kalau Isa itu dari Maryam. Nggak masalah. Kami menyatakan semua bangsa di bumi ini perlu mengenal Tuhan Yesus. suaranya Kang Hidayah. Suaranya kresek-kresek. Kresek-kresek. Iya. Kresek-kresek. Coba diperbaiki dulu mic-nya. Iya, suaranya kresek-kresek. Coba lagi Kang Hidayah. Coba. Jadi Pak, nggak harus dipaksakan harus bahasa Ibrani karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius. Nggak dipaksakan. Tapi Enggak Bu, Kristus kalau tadi kan kamu udah Abang sendiri yang bilang, Pak Amir. Kristus tadi udah bilang bahwa Isa itu beda dengan Yesus. Kalau Yesus memang karena itu kan dari Yunani, tokoh entahlah itu mungkin tokoh dari Israel yang didandani masuk salon ke Yunani. Makanya di tokoh Yunani.
Kalau Isa ini real Israel gitu loh. Tidak ada Jadi beda. Beda banget. Astaga. Jadi gini Dan loh. bagaimana Yesus dari Itu dahulu? real loh itu. Nggak ada kunci, nggak apa loh itu. Bahwa kenamaan itu yang namai dari bangsa Yunani. Jadi keselamatanmu bukan dari bangsa Israel, tapi dari bangsa Yunani. Karena namanya Israel itu Yeshua Hamasya, Isa alaihissalam. Jangan Nyambung. kasih orang ngomong, Pak Amir, hajar. Pak Amir aja Iya. sendiri yang ngomong, yang lain tidur. Aku tidur dulu ya. Ya, tergoda. Aku dibuat Pak Amir ini. Hidayah, silakan. Twitter nih ya. Dikasih lagi orang ngomong. Tuhan tidak terbatas oleh bahasa. Jadi kalau Bapak mau memaksa manusia terhadap Tuhan, kita ada namanya translator. Cabut aja dulu, Kang Hidayah. Tuhan tidak bodoh. Tuhan tidak bodoh dalam bahasa, Ya, sehingga tidak bodoh, Bu. Bener. Tuhan tidak akan bodoh. Aku lagi bicara. Masalahnya Yesus juga nggak mengenal perjanjian baru. Nggak, Yesus nggak mengenal itu. Itu masalahnya. Mengenal Yesus nggak mengenal apa? perjanjian baru. Yesus Perjanjian nggak baru? mengenal itu. Iya, dia Yesus nggak mengenal tahu itu. Yang dari perjanjian Yunani itu baru. dia nggak mengenal itu. Bentar Yesus dulu masih kok, tidak aku mau mengenal. ngomong dulu sama Kristus ini sebentar. Dek, Kristus berkuasa. Ya, Aku mau turun, mau tidur, mau ikut nggak? Kita turun. ya sih, kayaknya mau jelasin juga ke mereka, mereka nggak mau pahami, nggak mau dengar juga kan kajian. Bukan tidak mau pahami, tidak mau dengar. Kita Dek. turun yuk. Aku Tapi dengan masalahnya Bible kamu yang menjawab Anda. nanti kalau dikeroyok orang di sini. Enggak, itu yang keroyokan. Aku udah ngantuk banget nih. Silakan Kang Hidayah, dengarkan Kang Hidayah itu dulu. Mau sama Itu saya? juga gereja. Itu juga seorang penginjil itu. Kang Hidayah tuh Pak. Ya udah, Gimana? timer lah Pak Amir. Kok Kristus? Tiba timer Kita turun. Isa versus Yesus, coba Pak Hidayah sama Kristus atau sama Pak John. Kajian semua udah mau turun. Ini Bang Nenes. Suara saya Bang Aku Arlo. Pak Amir ya. Ya, sudah. Tapi segini saya udah turun. Tapi karena Pak Amir tadi menjambak saya, karena kita Ya, berteman, ini saya aja naik. dulu. Alasan. Kalau mau kabur Ya, ya. itu alasan dulu. Amir Kalau selalu nggak jambaknya apa. selalu dari tadi aku naik nggak diangkat-angkat. Kabur. Udah malam baru Tapi diangkat. dijelaskan nggak mau Tadi dengar. kan full. Kalau full ya jangan lah. Oke, Gimana mau saya apa? turun ya. Lain. Ayo, Kristus berkuasa, kita turun yuk besok. Kita latihan ibadah. Takut. Salam, selamat malam, selamat mimpi yang indah. Tuhan Sebelum Yesus ngomong, memberkati sudah kita kabur. sekalian. Udah kamu Yesus nanti malam terkutuk belum? mimpi didatangi Yesus. John, Yesus terkutuk. Lanjut. Salut. Tuhan Yesus memberkati tulang. Astagfirullah. Ini suara saya jelas kan nih, teman-teman? Ya jelas. Tapi rada kocek Bang. Masa enggak ada? Ya, aku turun ya. Jangan dulu. Baik. Sama Hidayah ini dulu. Gimana ini? Guna Ngobrol saja apa? dulu. Aku bisa juga nggak ada yang mau dengarkan, nggak mau pahami, nggak mau terima. Iya, Untuk iya. Ya, apa? terima. Jadi aku kok terima. Bang Amir, kita biarkan dia menjabarkan Bang Amir. Kita Ya, silakan. silakan. Ya nanti Silakan. ada waktu ya. Silakan coba. Aku turun dulu ya, dadah. Le, suruh nerangkan Pak. Tadi kan aku sudah nerangkan, tadi kan dipaksa-paksa. Belum. Harus pakai. Kang Hidayah Silakan, yang Dek. mau. Tadi kan sudah dijelaskan. Tadi statementnya Kristus tadi loh bahwa Isa itu beda dengan Yesus. Nah, kamu presentasikan gitu coba. Perbedaannya Tadi kan apa? aku bilang. Persamanya apa? Apa nggak ada persamanya sama sekali gitu. Isa alaihissalam sama Yesus itu berbeda. Isa alaihissalam itu Ya, lahir di pohon silakan. kuman. Yesus lahir di Satu, Bethlehem. satu. Isa Ya, alaihissalam satu, terus? itu di Maryam. Dan Yesus Dua. itu dalam Israel itu dikatakan harus memakai nama ayah di Israel. Makanya ayah angkatnya itu Dua. Yusuf. Oke. Kan begitu. Patrianistik lah ya. Terus lanjut. Ya sama aja. Berdua nih. Aku bicara juga kan kamu nggak Berdua mau nih. nerima untuk apa? Enggak, ini Iya. baru dua. Tapi apa kamu menerimanya? Sesuai dengan keyakinan. Kamu menerima. Ini bisa kita simpulkan Om. Kita baru pengen dengarkan presentasi. Baru dua, lanjut. Aku dengan Mbak Yunani lagi. Padahal Yesus dari Yahudi.
Yesus dari Allah. Gimana sih? Iya. Assalamualaikum. Terus. Adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan Isa alaihissalam itu adalah nabi. Jadi tidak boleh disamakan. Dan Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Sedangkan Isa itu adalah Isa alaihissalam, nabi, minta keselamatan. Sedangkan Yesus itu sudah selamat. Terus Yesus punya Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Nabi Isa itu punya Tuhan. Beda kan, beda jauh. Kenapa nggak mau terima gitu? Kenapa kamu hitung-hitung? Masih banyak lagi, Ya, tapi kan udah kita mau capek lihat ngomong. Perbedaannya misalnya 10, persamaannya 50. Nah, nanti kan bisa di-compare gitu loh. Itu tiga. Semuanya kan dari pengertian kamu, bukan pengertian saya. Kamu mengertinya Yesus gunung batu, kamu mengerti ada batu bernama Yesus. Sedangkan Yesus gunung batu dalam pengertian aku, Yesus adalah kekuatan. Beda pengertian kita berdua. Terus ngapain juga aku katakan kepada kalian gitu loh. Pada akhirnya pengertian juga berbeda dari kalian, sedangkan pengertian aku berbeda. Udah ya Pak Amir, aku mau turun dulu. Nah dulu lah. Saya belum menanggapi. Masalahnya Bible Celeber tahun 1820 itu menulisnya Isa Al-Masih. Itu artinya apa? Ketik nenek moyangmu dulu Coba itu Bang lahir Amir digedekan layar saya, Bang Amir. dengan membawa keyakinan bahwa namanya itu Isa Al-Masih, Tuhannya, bukan Yesus gitu loh. Gini, Boleh digedein layar saya, Bang? Berarti Siti juga salah semua pasaran. berarti dulu. Nama Siti pasaran Salah kan? semua, masuk neraka semua lah berarti itu. Ada Siti Martina, Ya. ada Siti Digedein layar Jainuddin. saya, Bang Amir. Jadi sebenarnya Ya. nama apapun Digedein layar sejarah saya, membuktikan, perbedaanlah yang membuktikan. Kak, Lagi pula kita ini bahas apa, Kak? Isa Al-Masih, sedangkan di dalam Al-Quran kalian Isa alaihissalam berbeda kan? Lihat ini Bu. Al-Masih, ada alaihissalam di Al-Quran. AS lo ditulis Bang Amir. Isa AS. Al-Masih, Nah, itu dibaca, Maryam. Bu, itu dibaca. Nah, Itu, Pak, Bu. itu Celeber. Bu, Ya. ini Biblos ini. Isa alaihissalam Tahun berapa itu? 2011. 2008, 2019, 2011 juga ada itu. Alkitab dulu Celeber mencatat itu Isa, tapi 1920. Isa Al-Masih. Ya. Bukan Isa Isa. alaihissalam. Kalian di dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, bukan Isa Al-Masih. Berbeda kan? Waduh, coba di Al-Quran ayat berapa, Kak? Kak, di Al-Quran ayat berapa? Wah, Yang alaihissalam coba di Al-Quran ayat berapa coba? Enggak, ayat berapa, Kak? Mbak, ayat berapa, Mbak? coba cari di Google. Supaya kita enggak- Salam Isa AS. Enggak, Isa ayat AS, berapa? coba. Ayat Itu, berapa? Bu, dalam kitab Bu, ya. Ayat berapa? Itu- Ayat berapa? Ayat berapa? Coba ini Biblosnya yang ada Isa alaihissalam itu lihat ini. Hendak memberitahukan kepada mana tadi? Maryam. Kepada bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara di apa itu? Nah, Ini Mana itu yang Isa alaihissalam tadi? tentang Yesus yang terkutuk. Ini di 1 Korintus Di dalam 14 Alkitab ayat itu 3. Isa Al-Masih, di dalam Al-Quran Isa alaihissalam. Iya, Berbeda, iya, Pak. iya, di AS Isa sama alaihissalam di dalam Al-Quran itu ayat berapa, Kak? Ayat berapa? Ayat berapa? Cari aja di Google, banyak juga Jangan kamu jangan ketik kayak gitu, Isa jangan kayak AS. gitu, jangan kayak gitu. Kalau mengklaim itu tunjukkan buktinya. Ya udah, kan aku Kalau bilang ketik di mengklaim. Google. Iya, kalau Di mengklaim Google. tunjukkan ayatnya. Nggak ada. Saya bisa bilang nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Boleh kasih waktu Bang Rizal? Nanti Hidayah biar tunjukkan Al-Quran Hidayah biar dia sebutkan nomor ayatnya. Quran tidak pernah Udah, Pak Amir, aku Isa alaihissalam, tidak pernah. Ini Turunlah, siapa nama nggak kuat. ayatnya? Jamin. Ya turunlah. Ada saya nggak bakal kuat kamu. Turunlah. Gak bakal kuat gimana? Iya tunjukkan Maksudnya ayatnya apa? makanya. Tunjukkan ayatnya. Mute ke saya ini. Tunjukkan ayatnya. Suara saya ada kah tidak ini Bang Amir? Saya lihat kok seperti ke-mute. suaranya kresek-kresek sampean. Bang. Aduh, coba saya ini dulu lah. Dari tadi ternyata ya, pantasan saya ngomong tidak kedengaran. Iya noise. Coba Tadi saya coba. bagus, tadi besar suaranya. Naik lagi.
Udah naik belum Kang Hidayah? Tunggu ya, aku open cam. Iya, iya. Ini loh banyak di Google loh. Nah, Jangan di Google ke ayatnya aja, sebutin aja. Di Quran Kita ya, ada di Al-Quran kok, sebutin nanti. Nanti kita cari ayatnya. Bagaimana sekarang Pak Amir? Bagus. Alhamdulillah. Masih noise. Noise kah? Masih kerasa. Noise Al-Hidayah. Kenapa sih? Bentar ya. Isa alaihissalam. Kan ada buktinya di Google. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Ayat berapa? Quran Ayatnya. Ya udah, nanti cari ayatnya. Ayatnya. Besarin Pak Amir, Kristus dibesarin bisa nggak? Ayatnya. Bisa Al-Masih. Kalau Muji. Al-Quran menyebut Isa masih Rujukan kepada para nabi. Itu alaihissalam, bukan Al-Masih ya, alaihissalam. AS. Ini loh. Memang AS itu alaihissalam, tapi ayatnya mana? Yang kamu bilang ada di Al-Quran itu ayatnya mana? Aku nggak bilang ada di Al-Quran, aku bilang ada di Kamu Google. bilang di Quran. Kamu bilang di Quran tadi. Aku bilang di Kamu bilang di Google. Quran. Kamu bilang di Quran. Ya, pas udah ngantuk, makanya kamu begini. Aku bilang di Google. Lah kamu yang ngantuk, kamu bilang di Quran, kemudian kamu suruh cari di Google karena kamu nggak tahu ayatnya. Astaga nih orang. Aku bilang di Google. Ya udah Pak Amir. Gimana sih? Makanya kalau nggak tahu jangan so tahu. Alaihissalam itu sebutan para nabi juga. Ya tapi alaihissalam kan beda dengan Al-Masih. Al-Masih juga ada di Al-Quran. Makanya jangan so tahu. itu Al-Masih ibnu Maryam. Ini tak kasih contoh ya teman-teman. Siapa? Ini di Ali Imran 59. Coba kita kasih contoh sama Anda apakah di dalam Al-Quran Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam? Ya, emang bisa baca Quran dia. Enggak, kita ini terjemahnya aja. Diperbesar Pak Amir Al-Hidayah. Oh iya, bentar Lagi Kang pula Hidayah. kalau sama nama, tetap sejarah tempat lahir berbeda. Diam aja dulu ini lagi ditunjukin di Al-Quran. Sebentar, cari yang lebih gedenya ya. Diam dulu. Dulu untuk apa? Supaya kamu bisa menghujat Kristen. Udahlah, aku turun dulu. Diam dulu. Lihat dulu. Enggak ada menghujat di sini kok. Enggak ada menghujat. Ini di Al-Quran, Baca Al-Masih atau dibaca Alaihissalam atau Al-Masih ini di Al-Quran. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu banyak. Isa Al-Masih. Bentar ya. Tapi apa kan sudah bilang alaihissalam kan yang dibilang para nabi. Iya, makanya ketiga artinya Alaihissalam. Sebagai umat menghormati beliau, menyebutnya Al-Masih, Isa alaihissalam, semua nabi. Ya, itu Berarti kan boleh alaihissalam. Alaihissalam. Ngerti nggak Alaihissalam? Kalau Ngerti nggak? Al-Quran menyebutnya Isa Al-Masih gitu loh. Al-Masih ibnu Maryam. Kan lahir di Kurma, satu di Bethlehem, berbeda dong. Kenapa Itu disama-sama? Al-Masih Baru tiga 3 putra bedanya. Maryam. Al-Masih Baca. Baru tidak loh, putra Maryam. Berapa lagi perbedaannya? Terus persamaannya ada berapa? Menjelaskan berkali-kali juga kan kalian tidak mau mengerti. Udahlah ya Pak Amir ya. Enggak begini, analisamu itu, kamu itu analisa dulu perbedaannya berapa, persamaannya berapa, lebih banyak persamaannya perbedaannya gitu loh. Ya, yang penting kan ada perbedaan. Baru kamu bisa menyimpulkan, oh berarti Isa itu beda dengan Yesus. Tapi kalau kamu nekat ngomong beda, ya tadi saya bilang, ya memang Yesus itu dari Yunani. Kalau Isa itu Yesus dari itu dari Yahudi. Israel. Dari Dari Israel. Mesir.
Jadi beda dong, udah percuma aku jelaskan juga kan kalian tidak mau mengerti kan, tidak mau memahami tentang Yesus. Ya udah. Emangnya apanya yang mau dimengertikan Bang Kak, apanya yang mau dimengertikan tentang Yesus coba? Kan perbedaan tadi kasih jabarkan dong. Bukan. Enggak, begini aja, lebih baik bicarakan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Bible, nggak usah keluar dari itu. Sekarang saya tunjuk data ya di Bible sama Al-Quran ya. Ayat 13, aku guru dan Tuhan, sudah selesai kan? Ya, coba tunjukkan Al-Hidayah, Sabda ORG, Yohanes 13:13. Oh, Yohanes 13. Aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Sudah ya. Bisa bahasa Yunani nggak? Bisa bahasa Yunani Aku nggak? turun ya. Kurios kan? Nangis kamu nanti. Turun aja, nanti nangis, turun aja. 13. Bukan menangis. Kamu mengatakan menangis agar agamamu terlihat Ya, benar. turun aja, turun Juga nanti kan nangis, turun aja nanti nangis. Gimana itu? Aduh, ini orang parah nih. Tunjukkan Al-Hidayah, Sabda ORG, Yohanes 13:13. Oke, mak. Yohanes 13 ayat 13 sudah. Kalau berdiskusi ini Ya, tunjukkan. Ya, ini nih. Kak, 13:13. ngantuk itu. Wah, kayaknya ngantuk. Wrong kamera, bro. ya ini ya. Nangis kan. Coba ini ya. Ini kan yang sekarang Nah, guru dan Tuhan. Coba kita ke bawah-bawahnya Kak. Ini. He's run away. Ini He's run away. Tuhan. Yang ini Tuhan. Junjungan. Ini guru. Junjungan. Guru. Yang ende Tuhan. Gimana? Mana yang Makanya kalau dia ngotot bahasa Indonesianya, tapi dia nggak lihat konteks Ini- bahasanya. ini baru saya di Alkitab Sabda, belum saya ke ini kemana-mana di Alkitab Sabda. Nah, ende Tuhan. Iya, Tuhan. Adapun kamu manggil aku guru dan rabi, banyak di sini. Tuhan tuh kelingkar. Ada yang Sayyid, ada yang bilang Sayyid juga. Iya, di Arab. Enggak, di Indonesia juga ada Sayyid. Oh, ada Pak. Tahunan berapa itu, Pak? Kayaknya di yang jadul. Guru dan Sayyid. Ada juga. Enggak, Makanya saya berbeda-beda. Makanya di sini langsung di cut Kalau bahasa para manusia apa, Pak? pendeta-pendetanya guru dan Tuhan. Pak Si Al-Hidayah. Makanya apa namanya domba-dombanya merujuk itu Tuhan. Karena di sini menyebutkan guru dan Tuhan. Sedangkan yang kalau dimaknai guru dan Tuhan ya baru dia kelakep nanti kalau yang bahasa itu. Bang Amir, ada pernah saya berdialog sama si John Peter tentang terkutuklah Yesus Galatia 3:13. Dia katanya di mana di situ Yesus terkutuk, di mana Yesus terkutuk. Tapi masya Allah ya hari itu saya lupa itu 1 Korintus 12 ayat 3. Saya lupa sekali. Tetapi di 13 itu juga kan jelas bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung. Ya, pada kayu salib. Tapi dia minta yang itu yang disebut Yesus katanya. Padahal ini saya lupa tadi ini. Bentar ya coba kita lihat. Ini yang saya lupa. Ini jelas ini kata Yesus ini di sini. Terus kalau seandainya nggak ada kata Yesusnya, kemudian batal gitu Yesus disalib di itu di kayu salib. Kalau saya tuh merasikan ya itu bahwa keselamatannya Kristen Ini jelas bukan Yesus. bangsa Yahudi. Ini Kan di dia sini kata-katanya jelas dari bangsa Yahudi katanya. Tapi merujuknya di PP keselamatannya dari bangsa Yunani. Ini kata Paulus, terkutuklah Yesus. Nah, terkutuklah Yesus. Allah. Ini versi yang sekarang ini 2 Korintus 12 nomor 3. Masa ada Tuhan dikutuk begini? Sama orang? Sabda. Nah iya, di PL Tuhannya kalah Makanya sama dia Yakub. kabur.
Makanya si John tadi itu kabur. Sebab saya itu memang saya sudah persiapkan, kan saya tipping di bawah. Yesus terkutuk tidak, Yesus terkutuk tidak, kan saya bilang gitu. Ini jelas ini terkutuklah Yesus tuh. Semua versinya kok. Yang kemarin ya, kalau Bang gini lah. Rizal itu Siapa itu? Kang Hidayat. yang ketemu enggak Bang Rizal kemarin, halo Bang Rizal. Fik ya, jadi Rasul Paulus itu ditemui di Damaskus itu setelah ke surga ya. Oh iya, setelah naik, makanya saya kan kemarin Mas, saya tuh sambil di dapur kan, nggak terlalu nyimak waktu Mas ngobrol itu. Ditanyakan, Akhirnya pertanyaan Mas, pertanyaan Mas Salaman itu kan di Telegram dulu kan, bukan pertanyaan sih, apa namanya, ejekannya ya, narasinya di itu kan, di bedah itu, dokter bedah. Nah pas ngebahas itu, saya pas yang di roomnya Alidaya itu pas lagi dibahas, saya sambil lagi di dapur, jadi nggak nyimak jawaban mereka apa gitu. Makanya saya tanya berulang-ulang apa tadi gimana gitu kan. Terus dia bilang kan katanya kejadiannya setelah kebangkitan tapi sebelum naik ke surga kan. Terus saya bilang salah ini, orang dalilnya ada kan, makanya saya bilang dalilnya ada setelah naik ke surga. Ya, Bang Amir. Nah dianya nggak ngaku salah, tahu sendiri saya kalau udah dapetin oten itu, saya pegang terus sampai Bang nanti. Amir, di bawah Ya. udah nggak ada Kristen di bawah, Bang Amir. Ada Peter tuh, Peter. Siapa? Bukan John, tapi Peter yang satunya. Ayo, naikkan dong. Katolik dia. Oh, Naik. silakan. Naik. Mas Salaman itu Santai kok. fix setelah naik ke surga katanya. Fik setelah naik ya. Peter ini ada Peter. Iya, dia kan progres, dia ke depan, dia alurnya maju. Naik Peter. Sebenarnya Ya, kalau coba mereka lagi. jujur, kan Bang Rizal, jelas bahwa Bible itu hanya tinggal cerita. Kalau memang itu penceritaan, sewaktu Yesusnya ada di muka bumi, coba ya, di Kisah Para Rasul itu kan dari ayat 1 sampai kepada 9 baru tiba-tiba ada tulisan merah. Padahal penceritaan di perikop kelimanya di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 5 itu kan tentang kenaikan Yesus. Itu perikopnya di situ. Nah itu makanya antum ribut itu. Padahal saya sudah menyiapkan awal-awal itu, kasih tahu bahwa Kisah Para Rasul itu tinggal seperti siluga lah, seperti luga Tambunan Paulus itu, berhalusinasi, bertemu Tuhan, ngopi bareng gitu. Kalau Pak Hidayat dulu meyakini Yesus itu setelah mati bangkit itu berapa hari dia di bumi? Gimana Bang? Menurut teksnya. Kan Yesus meninggal, mati, kubur, bangkit lagi, terus naik ke surga. Nah, dari bangkit sampai naik ke surga itu berapa lama di bumi? 40 hari kayaknya. Lama 40 loh. hari. Lama. Tapi yang herannya Lama itu, Bang, 40 gini ya hari. teman-teman, coba. Kalau kita ini ya manusia ini ada satu kejadian, manusia bangkit dari kematian. Jangankan Tuhan ya, jangankan presiden, jangan juga